Hello class, how are you guys? Welcome back to English lesson. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris. I'm so happy today because we can meet by learning English. Alright guys, now we are on writing. Sekarang kita fokus kepada writing skill, keterampilan menulis. Because in our previous lesson, di pelajaran kita sebelumnya, before we had meet test, sebelum kita meet test, I have taught you, saya sudah menjelaskan kepada kamu about 4 skills of English. I hope you don't forget it. So ada 4 keterampilan dalam bahasa Inggris. They are listening, speaking, reading, and writing. So guys, for our lesson today we are focused on writing skills. Untuk hari ini kita fokus pada keterampilan menulis. And the subjects of our lesson today is about descriptive text. Okay guys, descriptive text. So descriptive text, about it I have shared the material for you in our previous lesson. Di pelajaran sebelumnya saya sudah men-share ya, if I am not mistaken. Jika saya nggak salah, minggu lalu saya sudah share materi pada kamu. I hope you have learned it. Miss harap kamu sudah mempelajarinya. So now I just give you a little and very short explanation. Oke ya, jadi descriptive text itu berasal dari 2 words. Ada kata descriptive. Descriptive itu asal katanya adalah kata describe. Describe yaitu artinya menggambarkan. Sedangkan teks adalah teks atau bacaan. Jadi descriptive text adalah a text which says what a person or a thing is like. Jadi descriptive text adalah sebuah teks yang menggambarkan bagaimana gitu ya, bagaimana sebuah benda atau seseorang terlihat gitu ya. Jadi kita dapat menggambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat penggambaran, yaitulah yang disebut dengan deskriptif atau describing, mendeskripsikan seperti itu ya. Jadi kalau menggambar, if I ask you for example, kamu bisa nggak menggambar seekor gajah, contohnya seperti itu. Pasti dalam pikiran kamu adalah menggambar ya, ambil pensil, kertas, kemudian kamu gambarkan secara fisik bagaimana bentuk gajah. Itu kalau menggambar. Tapi kalau diminta kamu bisa nggak kamu mendeskripsikan? Please, tolong kamu deskripsikan bagaimana gajah seperti itu ya. Jadi kalau mendeskripsikan itu juga menggambarkan, tapi menggambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat penggambaran. Contohnya gajah adalah hewan yang paling besar. Gajah adalah hewan yang sangat besar yang hidup di darat. Dia mempunyai belalai, dia mempunyai segala macam. Kamu bisa menggambarkan tentang gajah dalam bentuk descriptive text gitu ya. So its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Tujuan utamanya adalah menggambarkan bagaimana persisnya seseorang, suatu tempat, atau suatu benda terlihat. Okay guys, now we continue so on descriptive text. Dalam descriptive text itu ada yang disebut dengan generic structure. Kalau tadi kamu sudah tahu apa itu descriptive text, kamu juga harus tahu generic structure-nya. Apa itu ya generic structure? Jadi generic structure namanya juga sudah structure. Structure atau struktur itu artinya adalah pembangun. Jadi generic structure adalah bagian-bagian yang membangun bagaimana descriptive text. Kamu bisa lihat di sini. Generic structure-nya itu ada 2 ya. Yang pertama adalah identification, yang kedua adalah description. Kalau identification, I hope you have known, kamu harap kamu sudah tahu ya. Identification itu sama dengan identifikasi, yaitu identifikasi itu adalah identifying the phenomenon to be described. Artinya adalah identifikasi itu berisi kalimat yang memperkenalkan fenomena apa yang akan digambarkan dalam teks yang akan kita buat gitu ya. Kemudian description. Description tadi sudah menggambarkan penggambaran ya, berarti dalam description itu adalah describing, menggambarkan fenomenanya itu seperti apa, bagian-bagiannya, kualitasnya atau ciri-cirinya. Jadi itu ya. So I hope you are really master. Kamu bisa benar-benar memahami 2 generic structure of descriptive text. Jadi kamu harus memahami gitulah. Untuk memudahkan kita, to ease us to build a descriptive text,
untuk memudahkan kita membangun sebuah descriptive text yang baik, kita harus memahami bagaimana struktur pembangunnya. Oke, yang pertama adalah identification atau memperkenalkan, kalimat yang memperkenalkan fenomena apa yang dideskripsikan. Kemudian yang kedua adalah description atau penggambaran, menggambarkan fenomenanya itu seperti apa, bagian-bagiannya, kualitas, karakteristiknya atau tempatnya itu dapat kamu gambarkan di description. Oke, so that is the two generic structures of descriptive text. Tadi kita sudah membahas ya apa itu descriptive text dan bagaimana struktur pembangunnya. Sekarang kita masuk kepada contoh. I'd like you to notice this picture. I'd like you to see. Okay, please see this picture. Saya minta kamu untuk melihat gambar ini, okay? Also this is I hope kamu sudah tahu ya gambarnya. Ini sebuah tempat apa? Bisa macam-macam ya. Bisa ini sebuah lapangan golf atau ini juga bisa sebuah tanah lapangan yang luas. So terserah kamu mendeskripsikannya seperti apa. Cuma dapat kita lihat di situ adalah sebuah tanah yang sangat luas dengan hamparan rumput yang hijau. Ada kursi panjang. There is a big tree. Ada sebuah pohon. Jadi saya minta sekarang kita sama-sama ya. I don't ask you to do it by yourselves. Karena ini sebagai contoh, ayo kita kerjakan bersama-sama bagaimana membuat gambar ini menjadi sebuah kalimat atau teks deskriptif yang menarik. Ayo kita lihat ya. Gambar tersebut, oke, guys, dari gambar tersebut kita dapat membuat sebuah deskriptif teks. Contohnya kita mulai dengan, kalau judulnya terserah ya kita mau buat apa dalam pikiran kita. Oke, contohnya kalimat pertamanya, there is a beautiful field near my house. Yang artinya ada sebuah taman yang indah di samping rumah saya atau dekat rumah saya. There is a big tree. Ada sebuah pohon besar. And a bench under the tree. Dan ada sebuah kursi panjang di bawah pohon. It is shady. Shady itu artinya rimbun gitu ya, rindang. It is shady, quiet and comfortable. The field is covered by green and fresh grass. Lapangan itu semua ditutupi oleh rumput yang segar dan hijau. The scenery is very beautiful. Pemandangan di sana juga sangat indah. You can enjoy the sunset in this place. Kamu bisa menikmati matahari terbenam dari tempat ini. This place is good for taking some photographs. Tempat ini sangat bagus ya, sangat cocok untuk berfoto. Because the landscape is amazing. Karena landscape-nya, pemandangannya, latarnya is very amazing. Sangat luar biasa. Jadi itu contoh bagaimana membuat sebuah deskripsi dari gambar. Jadi kalau misalnya nanti Miss tugaskan, I ask you to do a descriptive text. For example, please make a descriptive text from some public figures. Contohnya saya minta kamu untuk buat teks deskriptif dari seorang atau beberapa public figure. I hope you can do it. Okay, guys, I hope this explanation, penjelasan ini dapat kamu pahami seperti itu ya. Because membuat sebuah teks deskriptif ini adalah sebuah menggambarkan gitu. Kalau kamu berhasil, kalau kamu bisa membuat orang yang membaca teks kamu benar-benar memahami atau seperti menggambarkan, dapat membayangkan dengan baik apa benda yang kamu deskripsikan, itu berarti teks deskriptif kamu berhasil. Tapi kalau seseorang yang membaca teks deskriptif kamu kemudian dia bingung, gak gitu dapat jelas gitu loh seperti apa ya penggambarannya, berarti teks kamu tidak begitu baik. Okay guys, that's the explanation about descriptive text. That's all our lesson today. Thank you very much for your nice attention. See you in the next class. Bye.